Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang menyajikan informasi akurat, tajam, dan bebas hoax. Di sini kita tidak hanya melihat fakta, tapi juga meresapi setiap kisah yang tersembunyi di baliknya. Karena bagi kami, setiap peristiwa bukan sekadar data dan angka, tapi juga perjuangan, keteguhan, dan emosi manusia yang nyata. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang keteguhan hati, tentang rasa sakit yang tak terlihat, tentang semangat yang tak pernah padam dari seorang pemain sepak bola yang kini menjadi kebanggaan Indonesia, Jay Itzes. Nama yang 2 tahun lalu mungkin belum terlalu familiar di telinga para pecinta sepak bola Indonesia, kini berubah menjadi simbol harapan baru bagi jutaan rakyat di negeri ini. Dan kisah yang terjadi dini hari tadi di Stadion Marcantonio Bentegodi, markas Hellas Verona, adalah bukti nyata bahwa keberanian tak selalu ditunjukkan dengan selebrasi, bukan pula dengan kata-kata lantang. Kadang keberanian hadir dalam diam, dalam langkah teguh seorang pemain bertahan yang memilih tetap berdiri, bahkan ketika tubuhnya meminta untuk menyerah. Laga Hellas Verona versus Sassuolo dalam lanjutan pekan kelima Liga Italia Serie A mungkin bagi sebagian orang hanyalah pertandingan biasa di tengah padatnya jadwal kompetisi Eropa. Tetapi bagi para penikmat sepak bola Indonesia, ada satu nama yang membuat pertandingan ini terasa berbeda. Jay Itzes. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, sorotan kamera beberapa kali menangkap dirinya menunjukkan ekspresi menahan sakit. Tidak jelas bagian tubuh mana yang terganggu, namun langkahnya tidak seleluasa biasanya. Beberapa kali terlihat ia memegangi pinggangnya, beberapa kali pula ia tampak menarik napas dalam-dalam, seakan membujuk tubuhnya agar tetap kuat. Pada menit ke-49, tepat di awal babak kedua, ia akhirnya tak bisa menyembunyikannya lagi. Jay terjatuh, menggeliat sejenak sebelum terbaring diam di atas rumput. Wasit menghentikan pertandingan. Para pemain Sassuolo mendekat. Tim medis dipanggil masuk. Para pendukung Indonesia yang menyaksikan lewat layar kaca langsung terdiam. Kekhawatiran pun memenuhi kolom komentar media sosial. Jangan bilang cedera, tulis seseorang. Jangan sekarang, Jay, kamu harus ke timnas minggu depan, tulis yang lain. Ya, karena setelah pertandingan ini, Jay dijadwalkan terbang ke Arab Saudi untuk bergabung bersama timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Andai ia cedera, bukan hanya Sassuolo yang kehilangan pilar pertahanan utamanya, tetapi Indonesia pun akan kehilangan benteng kokohnya. Namun, setelah beberapa menit pemeriksaan oleh tim medis, Jay Itzes bangkit. Ia berjalan keluar lapangan sebentar, lalu memberi kode kepada wasit dan pelatih, "Saya bisa lanjut." Tidak ada drama, tidak ada tepuk tangan meriah, tidak ada sorakan heroik, hanya seorang bek berusia 24 tahun yang memilih bertahan demi rekan-rekannya, demi timnya, demi warna yang ia bela. Dan pilihannya untuk tetap berdiri membawa dampak besar. Menit ke-68 menjadi saksi. Dalam satu momen yang mungkin terlihat sederhana, Jay mengangkat kepala, membaca pergerakan rekannya, lalu mengirimkan sebuah umpan panjang lombal akurat dari tengah pertahanan Sassuolo menuju ruang kosong di belakang barisan pemain Verona. Bola itu jatuh tepat di jalur lari Andrea Pinamonti, sang striker bernomor punggung ke-99. Sang penyerang membawa bola sedikit melebar ke kiri, kemudian mengirim umpan silang ke kotak penalti. Di sana, Aliou Fadera sudah menunggu. Fadera mencoba mengontrol, namun sebelum sempat melepaskan tembakan, ia dijatuhkan oleh bek Verona. Wasit langsung menunjuk titik putih. Penalti untuk Sassuolo. Semua bermula dari long ball Jay. Andrea Pinamonti maju sebagai algojo. Tendangan pertamanya ditepis oleh Montipo, kiper Verona. Tapi bola muntah kembali ke arahnya, dan kali ini dengan tenang ia menyodoknya ke gawang kosong. Gol! Sassuolo unggul 1-0. Itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan tersebut. Dan kemenangan itu terasa lebih dari sekadar 3 poin. Karena kemenangan ini menjadi kemenangan tandang pertama Sassuolo dalam 675 hari hampir 2 tahun lamanya. Terakhir kali mereka menang tandang di Serie A adalah pada November tahun 2023. Sejak saat itu, mereka berkali-kali mencoba, berkali-kali gagal. Tetapi malam ini, kutukan panjang itu patah.
Dan salah satu kuncinya adalah pemain asal Indonesia. Ya, sejarah kecil, tapi penting. Bukan hanya bagi Sassuolo, tapi juga bagi Indonesia. Bayangkan, seorang pemain keturunan Indonesia yang beberapa tahun lalu bermain di kasta kedua Liga Belanda bersama Go Ahead Eagles, kini menjadi pahlawan tak terlihat dalam kebangkitan sebuah klub Italia. Tak banyak yang tahu, namun kontribusinya besar. Dalam statistik pasca pertandingan yang dirilis oleh laman SofaScore, Jay Idzis mendapatkan rating 7,2, bukan angka tertinggi di lapangan, tetapi cukup menggambarkan konsistensi dan ketenangannya dalam bertahan. Ia mencatat 15 clearance 15 kali menghalau bola dari wilayah berbahaya. 1 intercept, 1 tackle bersih, 2 kemenangan duel udara dari 2 percobaan, 3 kemenangan duel darat dari 7 percobaan. Total 56 sentuhan. Akurasi operan mencapai 88% dengan 29 operan sukses dari 33 percobaan. Data-data yang bagi sebagian orang mungkin terasa kering dan dingin. Tapi coba bayangkan satu hal. 15 clearance berarti 15 potensi bahaya yang ia singkirkan dari gawang Sassuolo. 1 long ball berarti 1 momen penting yang mengubah hasil pertandingan. Dan semua itu dilakukan setelah ia 2 kali menahan sakit di tengah laga. Inilah definisi pemain bertahan sejati. Bekerja dalam diam, tanpa banyak sorotan, namun hasilnya terasa. Hingga pekan kelima ini, Jay Idzis sudah 5 kali bermain penuh untuk Sassuolo di Serie A musim 202 Mei tahun 2026. Dari 5 laga itu, timnya menang 3 kali dan kalah 2 kali. Sebuah statistik yang membuktikan kehadirannya berdampak langsung pada performa tim. Dan kini usai membawa Sassuolo naik ke posisi 8 klasemen sementara ia akan segera terbang ribuan kilometer ke timur tengah berganti seragam dan membawa tanggung jawab baru bukan lagi membela tim hijau hitam dari Emilia-Romagna tapi membela Garuda di dada. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi tanggal 9 Oktober dan Irak tanggal 12 Oktober dalam lanjutan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. 2 laga krusial yang akan menentukan apakah mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia tetap menyala atau redup perlahan. Dan kini, seluruh mata akan kembali tertuju pada sosok bernama Jay Idzis, seorang pemain yang tidak banyak bicara, tidak suka basa-basi, tidak suka panggung. Ia lebih suka membiarkan kakinya yang berbicara. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa yang membuat seorang pemain seperti Jay bersedia meninggalkan kenyamanan sebagai pesepak bola Eropa dan menerima panggilan untuk membela Indonesia? Jawabannya mungkin tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Nasionalisme tidak selalu hadir dalam bentuk pekikan lantang atau selebrasi emosional. Kadang nasionalisme hadir dalam bentuk sederhana. Sebuah keputusan untuk tidak menolak ketika negara memanggil. Dan Jay telah melakukannya. Malam ini, ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pemain asing naturalisasi, bukan hanya nama baru di skuad Garuda, tapi seorang pejuang yang tahu kapan harus berdiri, kapan harus bertahan, dan kapan harus menyerang. Cerita ini bukan tentang gol spektakuler, bukan tentang selebrasi dramatis. Ini cerita tentang kesunyian. Tentang keteguhan, tentang seseorang yang memilih bertarung, bahkan ketika tidak ada sorakan yang mendukungnya. Dan kisah seperti ini layak didengar, layak diceritakan berkali-kali. Karena di tengah dunia sepak bola modern yang penuh sorotan kamera, penuh pencitraan, penuh gaya berlebihan, masih ada pemain yang bekerja dalam diam, yang tidak peduli apakah namanya masuk trending atau tidak, yang hanya peduli pada satu hal, timnya menang. Sobat Cek Fakta, mari kita akhiri dengan satu kalimat sederhana. Terima kasih, Jay. Terima kasih sudah membuat kami bangga, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Perjalanan masih panjang, tantangan masih menanti. Tapi kami percaya, selama ada pemain seperti dirimu, harapan itu akan selalu ada. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, hanya di Cek Fakta.